Salam, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Hari ini Rabu tanggal 10 Januari 2024. Selamat tahun baru Bapak Ibu Saudara. Kita sudah memasuki hari yang ke-10. Puji Tuhan. Dalam program Gemar online pada pagi hari ini, saya belajar dari kitab 2 Raja-Raja pasal 11 ayat 1 sampai 21. Sebelum membaca dan merenungkan, mari kita berdoa. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur pagi ini diberikan kesempatan, kekuatan, kesehatan, merupakan anugerah-Mu yang sangat luar biasa, dan kami mau belajar dari kebenaran firman-Mu lewat program Gemar Online, GSDA Peniel dan Anugerah Kemendung. Mari Roh Kudus pimpin sertai kami agar kami dapat mengerti, memahami, serta diberi kemampuan kekuatan untuk melakukan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepadamu. Amin. Ya, bacaannya 2 Raja-Raja pasal 11 ayat 1 sampai 21. Tidak akan saya baca semuanya, tapi hanya beberapa saja. Nah, ayat yang pertama, judul perikop dari bacaan ini adalah Atalia dibunuh dan Yoas menjadi raja. Ketika Atalia bin Ahazia melihat bahwa anaknya sudah mati, maka bangkitlah ia membinasakan semua keturunan raja. Tetapi Yoseba anak perempuan Raja Yoram, saudara perempuan Ahazia, mengambil Yoas bin Ahazia, menculik dia dari tengah-tengah anak-anak raja yang hendak dibunuh itu, memasukkan dia dengan inang penyusunya ke dalam gudang tempat tidur, dan menyembunyikan dia terhadap Atalia sehingga dia tidak dibunuh. Maka tinggallah dia 6 tahun lamanya bersama-sama perempuan itu dengan bersembunyi di rumah Tuhan, sementara Atalia memerintah negeri itu. Ayat yang ke-19 sampai 21. Sesudah itu ia mengajak para kepala pasukan 100 orang-orang kari dan para bentara penunggu dan seluruh rakyat negeri, lalu mereka membawa raja turun dari rumah Tuhan. Mereka masuk ke istana raja melalui pintu gerbang para bentara. Kemudian duduklah raja di atas tahta kerajaan. Bersukarialah seluruh rakyat negeri dan amanlah kota itu setelah Atalia mati dibunuh dengan pedang di istana raja. Yoas berumur 7 tahun pada waktu ia menjadi raja. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tema renungannya adalah rencanamu bukan rencanaku. Rencana manusia bukan rencana Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arah penulisan nas ini bergeser, yakni dari kisah keluarga Ahab menjadi cerita keluarga Ahazia. Berbeda dengan keluarga Ahab yang mengalami penghukuman Allah, maka dalam keluarga Ahazia rencana Tuhan justru dinyatakan. Kisah pada nats ini masih berkaitan dengan pembunuhan Raja Ahab dan Raja Ahazia oleh Yehu di pasal 9. 2 Raja-Raja pasal 9 ayat yang ke 27 sampai 29. Saya bacakan di sini. Ketika Ahazia Raja Yehuda melihat itu,
maka ia pun melarikan diri ke arah Bet Hagan, tetapi Yehu mengejarnya sambil berkata, "Panahlah dia juga." Maka mereka memanah dia di atas keretanya di pendakian ke Gur dekat Yibleam. Ia lari ke Megido dan mati di sana. Para pegawainya mengangkut mayatnya ke Yerusalem, lalu mereka menguburkan dia dalam kuburnya sendiri di samping nenek moyang di kota Daud. Adapun Ahazia menjadi raja atas Yehuda dalam tahun ke-11 zaman Yoram bin Ahab. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kematian Raja Ahazia menyebabkan Atalia, cucu Omri, anak Ahab, seorang penyembah berhala, ingin memerintah Yehuda. Bacaan kita ayat 1 sampai dengan yang ketiga. Nah, Bapak Ibu Saudara, dengan ambisinya, ia pun tak segan-segan menghabisi semua keturunan Raja Ahazia. Pembunuhan mereka dilakukan sebagai upaya untuk berkuasa penuh. Bapak Ibu Saudara, manusia boleh berencana, tetapi Tuhanlah yang menentukan. Inilah yang terjadi pada Atalia. Rencana jahatnya memang berhasil dilakukan, tetapi Allah lah yang mengendalikan kehidupan ini. Rencana Allah bagi hidup Yoas tidak dapat dibendung oleh Atalia. Yoas pun terhindar dari pembunuhan. Ayat 2. Nah, Bapak Ibu Saudara, selama 6 tahun pemerintahan Atalia, kerajaan Yehuda menyembah berhala. Akan tetapi, selama itu juga Allah melindungi dan memelihara Yoas. Ayat 2 sampai dengan 3. Bahkan Allah juga menjadikannya raja melalui Imam Yoyada. Ayat 4 sampai 12. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tindakan Yoyada ini bukan saja mengadakan pembaharuan dalam bidang politik, ayat 13 sampai 16, tetapi juga membawa pembaruan di bidang rohani. Kerajaan Yehuda, yakni dari pemuja Baal, beralih pada penyembahan kepada Allah Israel. Ayat 12, 17 sampai dengan 20. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pertanyaannya adalah bagaimana dengan kita? Apakah kita tetap percaya bahwa rencana Tuhan adalah terbaik dan terindah? Sekalipun kita masuk dalam suatu proses dan pergumulan-pergumulan dan harus menunggu waktunya Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, rencana Tuhan tidak pernah terlambat bagi kita. Kehendak Allah untuk hidup kita tidak terhalangi oleh sikap manusia. Sebab apa? Sebab Tuhan bersabda di dalam Yesaya pasal 55 ayat 8 dan 9 menyatakan demikian. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dengan demikian diperjelas lagi di dalam Yeremia pasal yang ke-29 ayat yang ke-11. Ayat ini adalah ayat favorit yang Bapak Ibu pasti sudah hafal, yang demikian bunyinya.
Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dengan renungan ini marilah kita belajar hidup dalam rancangan Tuhan. Memang tidak mudah karena kita masih hidup di dalam daging. Tetapi harus ada kemauan dan semangat yang dipimpin oleh Roh Kudus agar hidup kita dalam aktivitas kita sehari-hari tetap menjadi berkat bagi banyak orang. Dan nama Tuhan dipuji, dimuliakan, kita menurut apa yang Tuhan rencanakan dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga akan firman-Mu pagi ini. Dengan sederhana kami dapat memahami, mengerti Roh Kudus yang akan memimpin kami agar hidup kami hari ini berkenan memuji memuliakan nama Tuhan. Berkati aktivitas hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Semangat bergema.